Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dewi Ranata Putra. Saya nomor absen 8, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Muhammad Yamin. 1. Biografi Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adi Negoro, seorang wartawan termuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerak kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Muhammad Yamin. Di zaman penjajahan, Yamin termasuk segelintir orang yang beruntung karena dapat menikmati pendidikan menengah dan tinggi. Lewat pendidikan itulah, Yamin sempat menyerap kesusastraan asing, khususnya kesusastraan Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi sastra Belanda diserap Yamin sebagai seorang intelektual, sehingga ia dapat menyerap mentah-mentah apa yang didapatkannya itu. Dia menerima konsep sastra barat dan memadukannya dengan gagasan budaya yang nasionalis. Pendidikan yang sempat diterima Yamin antara lain Holland Inland School atau HIS di Palembang, tercatat sebagai peserta kursus pada Lembaga Pendidikan Peternakan dan Pertanian di Cisarua, Bogor, Algemene Middelbare School atau AMS, Sekolah Menengah Umum di Yogyakarta, dan AIS di Jakarta. Yamin menempuh pendidikan di AMS setelah menyelesaikan sekolahnya di Bogor yang dijalaninya selama 5 tahun. Studi di AMS Yogyakarta sebetulnya merupakan persiapan Yamin untuk mempelajari kesusastraan di Leiden. Di AMS, ia mempelajari bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Ukraina, dan sejarah Bangladesh. Dalam waktu 3 tahun saja ia berhasil menghasilkan kata-kata itu semua, suatu prestasi yang jarang dicapai oleh otak manusia biasa. Dalam mempelajari bahasa Yunani, sedangkan dalam bahasa Latin ia dibantu Prof. H. Kramer dan D.S. Becker. Setamat AMS Yogyakarta, Yamin bersiap-siap berangkat ke Leiden. Akan tetapi sebelum sempat berangkat, sebuah telegram dari Sawah Lunto mengabarkan bahwa ayahnya meninggal dunia. Karena itu, kandaslah cita-cita Yamin untuk belajar di Eropa, sebab uang peninggalan ayahnya hanya cukup untuk belajar 5 tahun di sana. Padahal belajar kesusastraan Timur membutuhkan waktu 7 tahun. Dengan hati maskul, Yamin melanjutkan kuliah di Leeds Hoge School atau RHS di Jakarta dan berhasil mendapatkan gelar Master in the Register, sarjana hukum, pada tahun 1932. Sebelum tamat dari pendidikan tinggi, Yamin telah aktif berkecimpung dalam perjuangan kemerdekaan sebagai organisasi yang berdiri dalam rangka mencapai Indonesia merdeka yang pernah dipimpin Yamin. Antara lain adalah Young Sumatra Men Bond, organisasi pemuda Sumatera 1926 sampai 1928. Dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 secara bersama Kesepakatan Pemuda Bahasa Indonesia. Organisasi lain adalah Bapindo 1932 sampai 1938. Pada tahun 1938 sampai 1942 Yamin tercatat sebagai anggota Bapindo, merangkap sebagai anggota full squad nomor
adalah Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962, dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. Dari riwayat pendidikannya dan dari keterlibatannya dalam organisasi politik maupun perjuangan kemerdekaan, tampaklah bahwa Yamin termasuk seorang yang berwawasan luas. Walaupun pendidikannya pendidikan barat, ia tidak pernah menerima mentah-mentah apa yang diperolehnya itu sehingga ia tidak menjadi kebarat-baratan. Ia tetap membawakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam karya-karyanya. Barangkali hal ini merupakan pengaruh lingkungan keluarganya karena ayah ibu Yamin adalah keturunan kepala adat di Minangkabau. Ketika kecil pun Yamin oleh orang tuanya diberi pendidikan adat dan agama hingga tahun 1914. Peranan Muhammad Yamin dalam kemerdekaan Indonesia. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Yamin kemudian mengklaim bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 ia menyampaikan pidato tentang dasar filosofis dan politik tertentu untuk negara baru yang diusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa yang kemudian dikenal sebagai Pancasila dan kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang Dasar 1945. Ini akan menjadi 2 hari sebelum pidato. Soekarno menguraikan Pancasila. Klaim penulisan Yamin atas Pancasila dipertanyakan oleh Dr. Muhammad Hatta, Mr. Soebarjo, Mr. A. Maramis, Prof. A.G. Prigodikdo, Prof. Sunario, dan semua anggota BPUPKI yang masih hidup yang kemudian diwawancarai. Namun fakta bahwa Yamin tampaknya satu-satunya yang memiliki catatan lengkap tentang sidang-sidang BPUPKI yang ia gunakan untuk buku terbitan tahun 1959, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 pada 1 Juni. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia menghasilkan pembukaan yang membuat intisari pidato Soekarno 1 Juni. Yamin yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini menyebutnya Piagam Jakarta. Ketika BPUPKI bertemu untuk sidang kedua mulai 10 Juli, sebuah komite yang terdiri dari 19 anggota dengan Supomo memainkan peran utama menghasilkan rancangan konstitusi selama 3 hari. Yamin kecewa karena tidak ditunjuk dalam komite ini dan menolak untuk menerima pengangkatannya di komite lain yang membahas masalah keuangan. Ketika rancangan undang-undang itu di-voting pada 16 Juli, Yamin mengkritiknya dan menjadi satu-satunya anggota BPUPKI yang tidak langsung menerimanya. Yamin kemudian mengklaim bahwa ia telah menghasilkan rancangan undang-undang yang sangat mirip dengan versi Supomo. Tetapi
Tidak ada bukti untuk ini, dan Hatta secara khusus membantah bahwa Yamin telah menyerahkan dokumen semacam itu kepada BPU PKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI bertemu dan menugaskan Komisi 7 Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Soebardjo, Otto Iskandar Dinata, Yamin, dan Wongsonegoro untuk menghasilkan versi final Undang-Undang Dasar. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan 1953 sampai 1955, Ketua Dewan Perancangan Nasional dibantu 3 wakil ketua yaitu Ukar Brata Kusuma, Soekardi, Sakirman melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 sampai 1963. Menteri Sosial dan Kebudayaan 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962, dan Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa gerasi dan remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu ia dikritik oleh banyak anggota DPR, namun Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia didirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, yang awal didirikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTBPG. Alasan saya memilih Muhammad Yamin karena beliau tokoh inspirasi.